Iya. Baik, ya, Ma. Takdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak masuk hari ini? Halo, siapa yang gak masuk hari ini? Siap, siap. Iya. Iya. Iya aja. Ya. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada di sini merasa asing dengan kakak di depan ini. Perkenalkan, nama kakak Mesal Sabila, biasa dipanggil Mesal, dan teman sebelah kakak. Nama kakak Bunga Aulia Sakina, biasa dipanggil Kak Bunga. Nama kakak Febriati Wita dan biasa dipanggil Kak Wita. Nama kakak Naila Anadita, bisa dipanggil Kak Naila. Nama kakak Elsia Faltiani, bisa dipanggil Elsi. Nama kakak Olan Friadi Armalini, kalian bisa panggil Kak Oli. Oke, Oli. Kami dari Universitas Kota Bengkulu, jurusan pendidikan, diberi kesempatan untuk magang di Mansaku Momoko dan diberi kesempatan kembali untuk mengajar kalian pada hari ini. Berhubung Ibu Auli tidak dapat menghadiri pelajaran hari ini, kami diperintahkan untuk mengganti beliau. Jadi, materi hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum yang tidak disepakati. Bagian pertama yaitu tentang istihad akan dibahas oleh kakak Wi. Materi pertama tuh kita akan membahas tentang istihad. Materi kedua yaitu sabdu zariyah, yang kedua tuh syar'u maulana, dan yang terakhir mazhab sahabi. Nah, tentang materi yang pertama yaitu tentang istihad akan dibahas oleh kakak Wita dan kakak Nai. Silakan Kak Nai. Iya. Ini. Oke, baiklah. Di sini kakak akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang istishab. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian istishab, macam-macam istishab, dan ulama yang menolak dan menerima istishab. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu istishab? Belum. Oke, kakak akan menjelaskan apa itu istishab. Menurut bahasa, istishab artinya menemani atau menyertai. Nah, secara istilah menurut Imam Al-Subki, istishab adalah menetapkan hukum atas suatu masalah yang kedua berdasarkan hukum yang pertama. Nah, jadi hukum awal itu sama dengan hukum akhir, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Nah, apa aja syaratnya, Kak? Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama, penggunaan istishab harus bekerja keras dalam melakukan perubahan, tetapi berdasarkan kepada hukum syara maupun nas Al-Quran. Yang kedua, ada hukum asal dari syara maupun berasal dari akal, tetapi bukan semacam dugaan. Paham syaratnya? Ya. Nah, kita akan memberikan satu contoh, yaitu contohnya, Kak Olive berwudu saat ia akan melaksanakan sholat subuh. Nah, kemudian pada saat waktu duha, Kak Olive juga ingin melaksanakan sholat duha. Kak Olive ingat kalau dia belum batal wudunya. Nah, jadi wudu yang tadi bisa dipakai untuk sholat duha, kecuali ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, apa saja hal yang dapat membatalkan wudu? Kentut. Udah tuh? Pipis. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya hukum awal itu sama dengan hukum akhir, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam istishab. Menurut Imam Abdul Zahroh, dalam kitab usul fikih, istishab dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asliyah. Yang kedua, istishab al-ibahah al-asliyah. Yang ketiga, istishab al-hukmu. Dan yang keempat, istishab al-wasfi. Nah, baiklah, kita akan mempelajari satu-satu ya tentang macam-macam istishab ini.
Yang pertama istishab al-bara'ah al-asliyah. Pada dasarnya setiap orang terbebas dari tanggungannya, yakni terbebasnya manusia dari tuntutan syarak sampai ada petunjuk yang menghendaki perintah tersebut. Sebagaimana anak kecil yang tidak dibebankan tuntutan apapun sampai ia balik. Contohnya, Ayu menghendaki bahwasanya Ayu memiliki hutang kepadanya senilai 20.000. Nah, tetapi si Ayu ini tidak mengakuinya. Nah, pada situasi ini Ayulah yang dibenarkan karena Ayu tidak memperlihatkan atau menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pengakuannya si Ayu tadi. Nah, makanya kalau teman kalian punya utang atau kalian hutang itu jangan lupa dicatat ya. Nah, kita akan masuk ke macam yang kedua, yaitu istishab al-ibahah al-asliyah. Istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Apa itu mubah? Boleh. Menurut ulama usul fikih, mereka membuat kaidah, yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, hukum memakan binatang adalah mubah. Lalu datang dalil yang ada beberapa hewan atau binatang yang diharamkan untuk dimakan. Nah, jadi hukum yang asalnya mubah itu tetap mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kayak tadi itu tadi yang sudah dijelaskan. Paham? Nah, masuk ke macam yang ketiga, yaitu istishab al-hukmu, yaitu menetapkan suatu hukum yang sudah ada dan berlaku sejak dulu hingga saat ini, hingga ada dalil yang mengubahnya. Maksudnya, menerapkan hukum masa lalu untuk masa kini itu boleh, kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkannya atau melarangnya. Nah, tolong kasih contohnya, Kak. Jadi, contoh dari istishab al-hukm ini seperti status kepemilikan harta benda tetapi jadi hak milik sepemilik semula, kecuali ada bukti yang menyatakan bahwa harta tersebut telah dipindah tangan pemilik yang baru. Misalnya seperti kita membeli tanah. Nah, di situ kita harus ada sertifikat untuk tanda bukti kalau tanah itu milik kita. Paham? Nah, di sini ada istishab al-wasfi. Nah, lanjut, istishab al-wasfi, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan bahwa masih tetapnya sifat yang ada pada keadaan semula sampai ada bukti-bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat yang dimiliki seseorang yang hidup, kemudian manusia itu hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, manusia itu tetap diyakini ada atau tetap diyakini masih hidup sampai ditemukannya bukti-bukti yang menyatakan bahwa manusia itu telah meninggal dunia atau telah wafat. Paham? Nah, ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kita akan masuk ke bagian yang C yang akan dijelaskan oleh Kak Naila. Jadi di bagian C ada ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sebuah hukum. Yang pertama ada ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada yang adil untuk mengubahnya. Yang kedua, ada ulama Hanafiyah, istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan keberlakuannya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang tidak jadi ketetapannya, yang berlawan dengan ketetapan yang sudah ada. Bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Yang ketiga, ada ulama mutakalimin, yaitu ahli kalam, berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendakinya dalil. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Jadi pada hakikatnya Kak, yang istishab ini bisa membatalkan sesuatu permasalahan bila ada dalil yang baru ya. Nah, jadi misalnya ya kayak Kak bilang tadi, selagi tidak ada yang membatalkan berarti tetap masih berlaku hukum yang pertama ya. Nah, oh ya, ya Kak. Ada lagi ditanyakan? Nah.
Jadi kesimpulan dari materi istishab ini, yang pertama, istishab merupakan suatu hukum yang menganggap tetapnya status sesuai seperti keadaannya. Yang kedua, dalam melihat hukum istishab, kita jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi mempelajari secara cermat mengenai seluk-beluk istishab itu sendiri dari keseluruhan aspeknya. Yang ketiga, ada ulama yang menerima istishab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan ulama Syiah. Yang keempat, sedangkan ulama yang menolak istishab yaitu Imam Hanafi dan ulama mutakalimin. Ya. Nah, udah pembahasan oleh Kakak Wita dan Kak Nai. Kita lanjutkan ke materi sahdu syariah yang akan dibahas oleh Kakak Olive dan Kakak Elsie. Silakan Kakak Olive, Elsie. Oke, Kakak dan Elsie akan menjelaskan tentang sahdu syariah. Kita ke pengertiannya dahulu. Sahdu syariah menurut bahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sadus dan yang kedua itu zariah. Nah, sadus itu berarti menutup, sedangkan zariah itu berarti jalan. Yang apabila kita gabungkan, sadus zariah itu berarti menutup jalan menuju kemaksiatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang apabila kita perbuat, yang baik itu fasilitas, sarana ataupun perbuatan yang ujungnya bakal menimbulkan suatu kerusakan, itu hendaklah itu tidak dilakukan atau dilarang. Contohnya gimana nih, Elsie? Oke, contohnya kita ambil seperti nikah tahlil atau nikah drama. Di sini kan nikah tahlil atau nikah drama hukumnya haram. Jadi sebenarnya nikahnya itu sendiri berhukum mubah, tetapi karena telah menghalalkannya haram, jadi hukumnya tidak boleh. Nikah drama itu kayak mana? Misalnya seperti ini. Nah, kan ada sepasang suami istri. Nah, dia itu sudah bercerai talak 3. Nah, yang mereka ini tuh ingin kembali lagi, tapi kan sudah tidak boleh, harus menikah masing-masing. Nah, mereka itu menjalankan drama untuk menikah sama orang lain dulu. Nah, yang ujung-ujungnya itu bakal cerai agar mereka itu bisa bersatu. Nah, sudah paham? Ya. Nah, kita masuk ke dasar hukum sahdu syariah. Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan sahdu syariah. Namun demikian ada beberapa nas yang mengarahkan kepadanya. Yang pertama itu ada Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 108. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, pada ayat itu mencaci maki sembahan agama lain ada perantara yang akan menimbulkan adanya sesuatu kerusakan yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Nah, yang kedua itu ada dalam sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang mencaci maki itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut. Nah, itu hampir sama dengan contoh yang di dalam Al-Quran tadi. Nah, yang ketiga itu ada dalam kaidah fikih. Di antara kaidah fikih yang bisa menjadikan dasar penggunaan syariah itu adalah menolak kerusakan lebih ditamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah, kita masuk ke yang ketiga itu pengelompokan sahdu syariah. Nah, sahdu syariah itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Sedangkan yang kedua itu dengan segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, menurut Ibnu Qayyim membagi zariah itu menjadi 4. Yang pertama, zariah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan. Paham? Nah, kita masuk yang kedua. Itu ada zariah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik sengaja atau tidak, seperti yang Kak Elsie tadi jelaskan seperti nikah tahlil. Nah, Yang ketiga adalah zariah yang semula ditentukan mubah, tetapi tidak ditujukan untuk kerusakan. Namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dibandingkan kebaikannya. Contohnya seperti berhiasnya seorang perempuan dalam
masa idah atau suaminya yang baru meninggal. Sebenarnya berhiasnya perempuan itu hukumnya boleh, tetapi karena dia berhias saat masa idah, jadi keadaannya menjadi lain. Oke, yang keempat, zariah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakan lebih kecil dibanding kebaikannya. Contohnya saat melihat perempuan saat dipinang. Maksudnya apa? Ini kan ketika dipinang itu kan kita kan tidak di menurut adat istiadat tidak boleh melihat wajahnya tuh. Nah, sedangkan kalau kita melihat wajahnya itu kan berarti nanti itu kan kalau konon-konon ini kan akan ada menimbul suatu atau kejadian buruk gitu. Tapi di situ dibolehkan lihat wajah? Enggak, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke, yang kedua dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Abu Ishaq Al-Shatibi membagi zariah kepada 4 jenis, yaitu yang pertama zariah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, yang kedua zariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, yang ketiga zariah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, yang keempat zariah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Oke, yang pertama zariah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakan lebih kecil dibanding kebaikannya. Contohnya adalah umpamanya menggali lubang di tanah sendiri di dekat pintu rumahnya di waktu malam, dan setiap orang yang keluar rumah tersebut akan terjatuh ke dalam lubang. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja, tetapi penggalian yang dilakukan dalam kondisi itu jadi tidak boleh. Ada yang ingin ditanyakan atas penjelasan kakak Elsie tadi? Ya, jelas Kak. Baiklah. Yang kedua, zariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Dengan arti kalau zariah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur itu boleh-boleh saja, tetapi karena menjualnya ke pabrik pengolahan minuman keras, karena biasanya pabrik minuman keras itu membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Ini paham? Udah paham enggak nih? Kok diam aja nih? Paham Kak? Baiklah. Yang ketiga, itu zariah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini, bila zariah itu dihindarkan, seringkali sesuatu itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan terlarang. Umpamanya, jual beli kredit. Nah, paham? Nah, kan? Memang tidak selalu jual kredit itu, beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba. Ya, Kan? terlalu mahal Bu ya. Biasanya kan ada bunga-bunga juga. Nah, yang keempat, zariah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Umpamanya, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada orang lewat di tempat itu yang terjatuh ke dalam lubang. Namun, tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut. Nah, paham? Jadi pada hakikatnya dalam jalan ini menutup sesuatu jalan apabila itu datang mudarat dosa dikecilkan ya. Misalnya mau kumpul-kumpul ke kawan, kira kawan itu tidak menguntungkan atau tidak mendatangkan manfaat, dosa dikawani begitu ya. Iya kan? Nah, kemudian daripada berzina lebih baik tak punya pacar kan? Oke, yang ketiga ada ulama yang menerima dan menolak sadu zariah. Yang pertama, menurut Imam Malik, sadu zariah dapat menjadi sumber hukum. Artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada kemaksiatan. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sadu zariah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Paham. Sudah ya, sudah habis. Kalau begitu, kita simpulkan tentang sadu zariah tersebut.
Nah, sabdu zariah merupakan metode hukum yang menitik beratkan pada upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Karena hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tapi juga yang belum dilakukan. Nah, hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung menghukum kebebasan manusia, tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kemafsadatan. Berikutnya bagian yang ketiga yaitu syar'u man qablana yang akan dibahaskan oleh Kakak Bunga. Oke, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke materi syar'u man qablana. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, macam-macam dan kehujahan syar'u man qablana. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertian syar'u man qablana menurut bahasa itu terbagi menjadi dari 3 suku kata. Yang pertama syar'u yang artinya syariat atau hukum yang berlaku. Yang kedua man, orang, manusia, dan umat. Qablana artinya sebelum kita. Nah, secara istilah para ulama mendefinisikan bahwa syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kita akan ke macam-macam syar'u man qablana. Macam-macam syar'u man qablana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dinasah oleh syariat kita yaitu syariat Islam. Maksudnya syariat hukum terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad dan penjelasannya disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang demikian telah dinaskan dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu pada syariat Nabi Musa alaihissalam. Apabila pakaian yang terkena najis tidak akan suci kembali jika tidak dipotong najis tersebut. Yang kedua yaitu dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya syariat hukum terdahulu yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu perintah menjalankan puasa yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad juga. Yang ketiga itu tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah atau dianggap syariat kita umat Islam. Maksudnya syariat hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku juga untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskan. Contohnya itu hukum kisas pada syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat yang masih berlaku pada saat ini sebagai hukum peradilan Islam untuk berlaku tindak kriminal pembunuhan dan pencederaan terhadap sesama manusia baik mereka maupun budak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi kakak ngomong dinasahkan itu apa maksudnya kak? Sudah ditetapkan untuk umat itu, umat Nabi Muhammad umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi syariat mereka gitu. Udah ada yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Enggak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Bisa juga itu berarti udah dibatalkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan cinta. Ya Bu. Ada lagi yang bertanyakan? Jadi pada hakikatnya ajaran sebelum datang Islam itu yang disebut syar'u man qablana ya? Iya Bu. Iya Sinta. Ya kak. Nah. Selanjutnya yaitu kehujahan syar'u man qablana. Ada beberapa pandangan dari ulama usul fikih yaitu yang pertama menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga sebagian ulama Syafi'iyah dan menurut Imam Ahmad dalam satu riwayat dirinya bahwa syar'u man qablana adalah syariat bagi kita umat Islam selama terdapat dalam syariat kita yaitu syariat Islam tanpa hubungan atau perkiraan.
Yang kedua yaitu menurut ulama Asy'ariyah, penganut Al-Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah, Ahmad dalam riwayat lainnya yaitu Ibnu Ham, sebagian ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Ghazali, Amidi dan Razi. Syar'u mangkolobana bukanlah syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW meskipun terdapat dalam Al-Quran. Itulah yang ada yang ingin ditanyakan nggak tentang syar'u mangkolobana sebelum kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi ajaran Islam, ajaran syar'u mangkolobana itu yang masih ada di dalam Islam, dalam Al-Quran tuh ajaran yang mana tuh, Bu? Kan syar'u mangkolobana itu kan ajaran sebelum Islam datang. Cuman masih ada yang ditulis di dalam Al-Quran itu tentang ajaran tentang apa? Tentang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu kan masih, kita kan juga mengikuti kan, umat sebelah dulu juga ada puasa gitu. Nah, sedangkan ada kan yang di Al-Quran tuh ada zaman syar'u mangkolobana di Al-Quran ada, tapi tidak ada penjelasan apa dipakai atau tidak, itu yang mana tuh, Bu? Kalau dia tidak ada penjelasan kalau itu tuh udah dinaskan untuk umat sebelum Nabi Muhammad itu bisa kita pakai. Kalau udah dinaskan itu nggak bisa kita pakai. Contohnya apa? Contohnya itu tadi apabila pakaian kita terkena najis, itu tuh nggak bakal suci kembali kalau nggak dipotong pakaian yang terkena najis itu. Itu berarti tidak boleh dipakai lagi kan? Nah, ini di dalam Al-Quran ada, di zaman dulu ada, cuma tidak ada penjelasan boleh dipakai atau tidak itu. Yang mana itu, Bu? Contohnya, Iya, contohnya. hukum kisah itu. Tentang kisah. Ya, kisah sedih kan itu masih dipakai ada pada zaman Nabi Musa yang dalam kitab Taurat tuh kita kan juga masih pakai untuk itu, untuk hukum keadilan Islam dalam tindak pidana pembunuhan dan pencederaan. Iya. Tapi itu kan tidak ada penegasan di dalam Al-Quran itu dipakai atau tidak. Jadi bagaimana itu, Kak? Kan di situ ada di Al-Quran tapi tidak ada hukumnya, kan tidak ada di situ. Boleh atau tidak boleh? Nggak usah kita pakai dulu selagi itu belum jelas, jadi jangan kita pakai dulu. Iya. Berarti kisah itu boleh dipakai atau boleh Boleh tidak? juga. Oh, itu maksudnya Ya. ya. Dah. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi syar'u mangkolobana ya ini, syar'u mangkolobana adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat para Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Dan macam-macam syar'u mangkolobana ini ada 3, yaitu dinasah syariat kita, yaitu syariat Islam, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita umat Islam. Bisa lanjut. Materi tentang Kakak Bunga tentang syar'u mangkolobana sudah habis ya. Selanjutnya kita masuk ke materi mazhab sahabi. Ada yang udah tahu nggak apa itu mazhab sahabi? Mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat. Kalian tahu kan para sahabat siapa aja? Tahu 5. Nah, coba sebutkan siapa aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Said bin Said. Ya. Bin Said. Ya, seperti itulah. Mazhab sahabi itu adalah yaitu setiap muslim yang bertemu Rasulullah dan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan masuk Islam. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Sinta. Nah, setelah pengertiannya ada yang masih belum paham tentang pengertian Bikona mazhab sahabi? Paham. Jadi mazhab sahabi itu mazhab yang berasal dari sahabat-sahabat. Nah, ya, betul Sinta. Udah Mazhab itu apa sih? mazhab tubuh. Mazhab tubuh adalah mazhab tuh Sinta adalah tuntunan setelah wafatnya Nabi Muhammad, ataupun biar kita tuh Islam tuh nggak tersesat gitulah.
pendapat ya. Ya, pendapat. Nah, setelah jelaskan tentang pengertian, kita lanjut tentang macam-macam. Yang pertama yaitu perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Contohnya yaitu perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang paling kecil adalah 10 dirham. Yang kedua yaitu perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk ke dalam kategori ijma'. Yang ketiga yaitu perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui oleh sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' seputi bagi mereka yang mendapatkan bahwa ijma' seputi bisa dijadikan hujjah. Ada yang ingin ditanyakan tentang macam-macam mazhab sahabi? Yang tadi yang seputi tadi apa tuh maksudnya? Ijma' seputi itu Bukan contohnya. contohnya tuh penetapan tentang haid seorang wanita. Itu seputi. Ya. Apa penjelasan haid wanita? Menurut Anas Habib, paling dikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak 10 hari. Nah, itulah perkataannya. Contohnya. Kemudian kita lanjut tentang kehujahan. Mazhab sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Syahid, sahabat Imam Abu Hanifah, dan masih banyak lainnya. Adapun bunyi dalam suatu riwayat yang diterangkan, sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang ikut pasti engkau mendapatkan petunjuk. Mazhab sahabi itu bersifat untuk mengatasi permasalahan yang ada di kalangan umat Islam yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada. Ada pertanyaan tentang kehujahan mazhab sahabi? Berarti mazhab sahabi ini bisa diambil hujah ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, karena kehujahan pada mazhab sahabi itu sangat dekat dengan Rasulullah, bagaikan sahabat lah. Setiap hal yang dilakukan para sahabat pasti diikuti, maksudnya tuh setiap perlakuan Nabi Muhammad pasti diikuti para sahabat pada masa itu. Jadi kehujahannya tuh bisa dijamin. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, udah itu kita simpulkan ya. Kesimpulannya, mazhab sahabi merupakan dalil mazhab atau perkataan pendapat seorang sahabat, dan pendapat itu menyebar ke seluruh sahabat lainnya tanpa ada sahabat yang menentangnya. Adapun macam-macamnya yang telah saya jelaskan tadi, yaitu perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad, atau perkataan sahabat yang disertai oleh sahabat yang lain, perkataan sahabat yang disertai di antara para sahabat yang lain. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pembahasan hari ini? Gak ada yang ingin bertanya? Mana sih bu, mana ya bu, nyata semua bu. Iya, kalau ini itu apa? Nyata apa, nggak tahu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berhubung waktunya sudah habis. Belum. Tanya jawab dulu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang sesi tanya jawab. Ini bu, yang pakai foto tanya sendiri bu. Hukum kalau nggak bisa jawab.
Ada yang bisa mengulangi apa tadi pengertian mazhab Sahabi di sini? Kok diam aja ini, ya Allah. Iya Bu, boleh jawab ya. Apakah ibu tunjuk aja nih? Ya, tunjuk aja, Bu. Nah, ayo siapa nih? Itu Rika, coba. Iya, usah diseret ke situ. Dia apa nih? Coba sebutkan tadi apa pengertian mazhab Sahabi. Ayo. Mazhab Sahabi loh. Nah, ya. Sahabi itu perkataan bahasa sahabat ya, Rika? Bu, yang belum paham, Bu. Kak, yang belum paham itu tentang sadu zaki. Di dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana tuh coba? Misalnya, Di sekolahan contohnya. yang Di sekolahan. itu misalnya saat kita menjemput sama teman lain tapi ada syarat itu ada syarat kayak nanti balik ke aku pinjam 8, misalnya kita kasih dia pinjam 8, nanti dia balikin 10, itu kan sudah termasuk riba. Nah itu kan Zakinya yang mana? sadu zari'nya itu kan riba itu kan haram hukumnya. Nah haram itu yang termasuk sadu zari. Karena kan kita tidak boleh melakukan. Menutup sesuatu jangan sampai terjadi. Iya. Nah, jadi yang mana yang itunya? Ya, jangan mutang. Nah, jadi Jangan yang mutang. nah, itu. Jadi satu zarinya daripada berbunga, Iya. riba, daripada lebih baik kita nggak usah utang ya, karena dia kita Iya. membungakan ini ya. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Tentang istihad, sabdu syariah, sabdu syariah. Darul Qoblana dan mazhab Sahabi, ada yang lagi ingin ditanyakan? Ibu, kakak aja yang nanya kak. Siapa yang marah, hukum aja deh. Nah, coba sebutkan lagi tentang macam-macam caruman Qoblana. Ada yang bisa? Kalau yang bisa jawab, ayo tunjuk tangan. Siapa yang Coba yang jawab? bisa Atau jawab. kakak tunjuk aja nih. Macam caruman Qoblana, kalau satu kakak tunjukin aja. Itu yang nyatet itu siapa? Coba jelaskan. Askan itu namanya. Iya, saya bel. Tahu, Amor. Makanya dengar kalau jelaskan. Dekeknya pula. Dinaskahkan syariat apa sih? Macam-macam. Iyo, dinaskahkan syariat kitab, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada penegasan dari syariat kitab. Kitab apa sih? Kita. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis dan pembahasan materi kita juga sudah habis, kita akan lanjuti
mungkin untuk minggu depan lagi ya materinya. Kita ucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Keren. Kita selesainya materi pada pagi hari ini. Kakak-kakak pamit undur diri dulu ya. Ya.